Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Alifia akan berusaha mencoba menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer merupakan sekelompok sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung secara bersama melalui suatu sistem komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi hingga dapat saling berbagi sumber daya. Sedangkan sistem terdistribusi merupakan kumpulan dari autonomous computers saling terhubung melalui jumlah protokol jaringan komputer dan dikelola oleh perangkat lunak. Sistem terdistribusi yang saling berkoordinasi menjadi suatu sistem komputasi terpadu. Nah, berikut ini gambar contoh dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Tetapi sebenarnya yang paling mempengaruhi antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi adalah bukan pada letak perangkatnya, melainkan dari softwarenya, baik dari OS maupun aplikasinya. Karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan antara perangkat. Manfaat jaringan komputer. 1. Saling berbagi sumber daya dan peralatan. Hal ini dapat kita lihat di mana komputer-komputer yang terkoneksi pada sebuah jaringan mempunyai keunggulan untuk saling memanfaatkan alat-alat seperti printer dan aplikasi bersama, seperti toko online, database, serta sistem informasi secara bersamaan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan efektivitas suatu peralatan dan penghematan biaya yang dikeluarkan. 2. Integrasi data. Dengan adanya jaringan komputer, mengintegrasikan data-data komputer satu ke komputer yang lainnya yang tersambung pada suatu jaringan sangatlah memungkinkan. 3. Komunikasi. Dengan jaringan komputer, kita dapat melakukan komunikasi terhadap users komputer lainnya melalui berbagai cara seperti email, video call, dan lain-lain. 4. Pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan dan pengembangan ini pada alat-alat dapat kita lakukan lebih mudah dan dengan anggaran yang lebih hemat karena teknologi jaringan komputer. Contohnya, pengguna tidak harus mempunyai banyak printer untuk masing-masing komputer yang kita miliki supaya dapat melakukan pencetakan dari semua komputer. Namun, kita hanya perlu memiliki satu buah printer dan kita dapat membuat jumlah komputer menggunakan printer tersebut secara bersama-sama. 5. Keamanan atau security. Dalam hal keamanan, jaringan komputer memudahkan kita terutama soal proses memberikan perlindungan terhadap data. Walaupun pada dasarnya dalam sebuah jaringan lain terhadap data-data tadi sesuai keinginan kita pun dapat melakukan pengamanan secara terpusat pada semua komputer yang tersambung pada jaringan sehingga dapat lebih menghemat waktu dan tenaga. 6. Informasi terkini dan sumber daya efisien. Penggunaan suatu sarana bersama dapat meningkatkan perkembangan dan efektivitas dari sumber daya tersebut. Selain itu, kita akan mendapatkan keuntungan lainnya, yaitu informasi yang kita akses merupakan informasi yang baru karena saat ada perubahan data akan dapat tersampaikan oleh setiap orang yang menggunakan sumber daya tersebut. Tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer ini ada dua jenis, yaitu jaringan komputer berdasarkan area dan jaringan komputer berdasarkan topologi. Tipe jaringan komputer berdasarkan area. 1. Ada jaringan personal area network atau disebut juga dengan PAN. Adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lainnya seperti headphone, speaker, printer, scanner, dan masih banyak lagi. PAN dikendalikan menggunakan otoritas pribadi, memakai teknologi Wireless Application Protocol atau disebut dengan WAP dan Bluetooth. Port yang digunakan untuk jaringan PAN antara lain adalah USB dan firewire. 2. Jaringan Wireless Personal Area Network atau disebut juga dengan singkatannya WPAN merupakan jaringan area pribadi yang eksklusif dan terpusat di sekitar perangkat yang terhubung menggunakan media nirkabel
jangkauan dari jaringan ini kurang lebih dari 10 meter. 3. Jaringan Local Area Network atau singkatannya adalah LAN adalah jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer personal atau lebih pada cakupan yang relatif lebih dekat. Misalnya, dalam satu gedung, sekolah, kantor, warnet, lab, dan lain-lain sebagainya. 4. Jaringan Metropolitan Area Network atau disebut dengan singkatannya adalah MAN adalah jaringan yang luasnya meliputi satu kota serta beberapa wilayah di sekitarnya. Contohnya adalah jaringan ponsel atau telepon seluler, sistem telepon rumah, dan jaringan relay beberapa Internet Service Provider ISP. 5. Jaringan Wide Area Network atau disebut juga dengan WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dari saluran komunikasi publik. Tipe jaringan komputer berdasarkan topologinya. Topologi jaringan komputer merupakan cara untuk menyambungkan satu komputer dengan beberapa komputer yang lain hingga membentuk jaringan. Dalam sebuah jaringan komputer, tipe topologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap kecepatan serta efisiensi dalam berkomunikasi. Berikut jaringan berdasarkan topologinya. 1. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi di mana node terhubung bersama dalam satu garis. Untuk memahami bagaimana sebuah topologi bus yang berfungsi adalah menganggap seluruh jaringan sebagai satu kabel dengan masing-masing node tersebut ke kabel sehingga dapat mengalirkan paket yang dikirim melalui kabel. 2. Topologi ring. Topologi ring dapat juga disebutkan dengan topologi cincin. Dalam topologi ring, paket dikirimkan mengelilingi lingkaran dari komputer lain sehingga komputer mengetahui setiap paket untuk memutuskan apakah paket itu ditujukan untuknya. Jika tidak, paket tersebut diteruskan ke komputer lainnya dalam lingkaran ring. 3. Ada topologi star. Topologi ini disebut star lantaran bentuk topologinya ini sama dengan bintang. Sebuah alat yang dikenal dengan nama konsentrator atau bisa berupa hub atau switch berfungsi sebagai pusat, di mana semua personal komputer ini terdapat pada jaringan yang dihubungkan ke konsentrator. 4. Ada topologi tree. Topologi pohon atau tree merupakan pengembangan atau generalisasi dari topologi bus. Medianya adalah sebuah kabel yang memiliki cabang tetapi loopnya tidak tertutup. Topologi tree ini diawali dari sebuah titik yang dikenal dengan nama head end. 5. Topologi mesh. Topologi mesh mempunyai banyak koneksi antara masing-masing node di jaringan, seperti yang terlihat pada gambar 2.10. Keuntungan topologi ini yaitu ketika ada kabel yang terputus, jaringan bisa memakai router lain sebagai alternatif untuk mengirimkan paket datanya. Jaringan berdasarkan metode aksesnya. 1. Ada intranet. Intranet ini bisa diakses oleh semua kalangan. 2. Internet. Internet ini bisa diakses oleh publik. Macam-macam jaringan jenis lain. 1. Jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc. 2. Infrastruktur. Lalu jaringan jenis lain selanjutnya adalah pembagian jaringan dari penggunaan kabel. 1. Ada jaringan berkabel. 2. Ada jaringan nirkabel. Selanjutnya jaringan berdasarkan siarannya. Ada jaringan multicast, dan broadcast. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan materi, mohon maaf. Apabila ada salah kata juga, penyebutan
kalimat atau kekurangan dan sebagainya, saya mohon maaf.